Malam yang berbahagia ini kita mengucap syukur untuk boleh merayakan Natal bersama-sama. Sebuah momentum yang begitu indah sekali. Dan terutama saya bangga sekali dengan Bapak Wali Kota kita yang begitu hangatnya. Saya sudah keliling banyak di Indonesia, tapi jarang ketemu dengan Wali Kota yang ganteng seperti Bapak Hendrar Prihadi malam hari ini. Yang duduk bersama-sama. Tadi diajak memuji Tuhan, diajak berdiri sama panitia, tambah disuruh duduk, saudara. Padahal saya lihat Bapak Wali Kota kepingin berdiri, karena berdiri lebih sehat daripada duduk. Tapi saya mengucap syukur bahwa Semarang ini merupakan kota kelahiran saya. Saya bukan orang asing. Dan gerakan ekumene ini merupakan gerakan yang Allah telah lakukan secara luar biasa. Saya masih ingat pada waktu saya sekolah di Domenico Savio dan Kebon Dalem, sekolah yang saya cintai, walaupun pada waktu itu saya belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan dalam kehidupan saya. Saya membuat banyak keonaran di sekolah saya sehingga saya harus drop out dari Kebon Dalem. Tapi Tuhan itu begitu baik sehingga saya bisa disekolahkan SMA 3 Kristen dan akhirnya lulus dengan baik. Bahkan bisa mengecap pendidikan di luar negeri oleh karena kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi pada 30 tahun yang lalu, saya masih ingat di kota ini ada kegerakan yang luar biasa sekali. Kegerakan ekumene yang dimulai daripada mahasiswa, para anak-anak pelajar SMP, SMA yang ada di kota Semarang ini. Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, para romo yang saya hormati, tahun 75 kota ini dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. 76, 77, 78, dan saya mengalami satu dari antara ribuan pemuda yang mungkin tidak mempunyai harapan. Mungkin suster kepala sekolah saya mengatakan, Jimmy, tidak ada harapannya lagi. Tapi pada waktu tahun 77 di kota ini, ada lawatan Allah yang luar biasa. Yang membuat saya bisa mengenal atau lebih tepat dikenal dan diberikan kasih anugerahnya oleh Yesus Kristus secara luar biasa. Sejak saat itu tahun 77 terjadi kegerakan yang luar biasa sehingga banyak siswa-siswi SMA yang ada di kota Semarang ini dilawat oleh Tuhan. Hampir semua sekolah yang ada di Semarang ini selalu ada persekutuan-persekutuan yang luar biasa. Dan ada kerjasama yang intim antara Kristen, Katolik, Muslim, Buddhis yang dirintis oleh anak-anak muda 30 tahun yang lalu. Dari kota inilah timbul kegerakan-kegerakan yang luar biasa. Sehingga kalau dari tempat yang kita berada ini JKI, Bapak Petrus Agung adalah sahabat saya. Dan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sekarang memimpin karya Allah di Indonesia terjadi oleh karena kegerakan di kota Semarang pada tahun 75, 76, 77, 78 hingga sampai saat ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. From this place, dari tempat inilah Bapak Wali Kota dan para Bapak Ibu, para romo yang saya cintai. Kegerakan Allah dibawa, saya memimpin sebuah organisasi yang telah menjadi berkat lebih daripada 50 negara. Mulai dari rupiah kita telah menjadi berkat bagi 50 negara. Bukan sekedar untuk orang Indonesia saja, tapi bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kota Semarang boleh berbangga karena Allah mencintai kota kita secara luar biasa. Malam hari ini saya ingin membaca sebuah teks untuk kita. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Seperti layaknya daripada setiap pemuda-pemudi yang ingin mempunyai kehidupan rumah tangga, Yusuf dan Maria bertunangan, namun menurut adat mereka sebenarnya mereka sudah menikah walaupun belum bersetubuh. Zaman sekarang terjadi kebalikannya. Bersetubuh dulu, baru menikah. Tapi dalam kehidupan Yusuf dan Maryam, mereka sebagai orang-orang yang sangat sederhana, mereka mempunyai impian yang begitu luar biasanya. One day, suatu saat, mereka ingin membangun rumah tangganya, hidup bahagia, punya anak-anak, cucu-cucunya kelak, boleh menjadi keluarga yang berbahagia. They have a dream. Mereka mempunyai mimpi-mimpi yang luar biasa. Sama seperti kita semuanya. Memasuki tahun 2015, pasti kita punya mimpi-mimpi, cita-cita, goal. Setiap insan pasti punya impian. I have a dream. Sebuah pernyataan yang selalu dikatakan untuk orang-orang yang mencintai masa depannya. Saya selalu mengatakan, tell me your dream. Ceritakan mimpimu. Aku akan ceritakan masa depanmu. Walt Disney mengatakan, jika engkau dapat bermimpi, maka engkau akan memperolehnya. If you can dream it, you can have it. Anda dan saya hidup dalam dunia yang sangat cepat sekali. Full speed. Saat saya berbicara pada detik ini, mungkin berita yang terjadi di Semarang sudah dilihat oleh ribuan orang yang ada di mancanegara dengan 1 second, 1 detik di-upload Instagram. Semua sudah mengerti apa yang sedang terjadi di kota Semarang pada tanggal 9 Januari pada jam sekarang ini. Dream is very important. Impian itu sangat penting sekali di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Orang yang tidak mempunyai impian, orang itu sudah mati. Walaupun penguburannya masih 20 tahun lagi, 40 tahun lagi. Dream is the language. Mimpi adalah bahasa daripada setiap insan yang ada di muka bumi ini. Sama seperti Yusuf dan Maryam. Namun berita Natal bukan berita yang selalu menyejukkan. Karena pada saat-saat itu terjadilah berita yang membingungkan. Maryam hamil. Tiba-tiba ada berita yang mengejutkan. Yusuf tidak bisa berpikir, Maryam, yang benar dong. Masa sih? Tega-teganya engkau. Mungkin begitu banyak pertanyaan yang ada dalam kehidupan Yusuf. Maryam, aku pikir kamu setia. Maryam coba menjelaskannya. Tapi sebagai pria, Yusuf mengatakan, yang benar aja. Gak mungkin. Mana bisa sih? Impiannya tiba-tiba hancur. Natal seringkali juga membawa kita kepada impian yang hancur. A shattered dream. Banyak di antara kita mungkin 2014 mempunyai mimpi, tapi mimpi kita mengalami kehancuran. A shattered dream. Mungkin kita bisa berdiri, kita bisa bertepuk tangan, tapi hati kita mengalami kehancuran.
Kita baru menginjak 9 hari tahun 2015. Tapi rasanya kita sudah kepingin selesai saja tahun ini. There is no hope. Tidak ada pengharapan. Yusuf memiliki shattered dream. Impiannya hancur. Pecah, saudara. Boom. Alkitab mengatakan dia dengan diam-diam ingin menceraikan. Sangat wajar. Sangat logis, bisa diterima. Banyak di antara kita mungkin pada saat ini mempunyai mimpi-mimpi yang hancur. Shattered dream. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, waktu kami telah menikah, 5 tahun, 7 tahun, belum punya anak. Rasanya semua orang lihat kita bermasalah. Singkat cerita, teman kami mengatakan, Jim, kamu periksa di Amerika saja dokter yang the best dokter. Saya masih ingat persis di kepala, di bayangan pikiran saya. Singkat cerita kami ke Amerika. Cuti 3 bulan Bapak Ibu sekalian. Setiap hari kami ke rumah sakit. Saya bawa istri saya, kepingin punya anak, sudah tahun ke-7 pernikahan. Kok belum? Doakan orang mudah mempunyai anak, tapi kami sendiri rasanya tidak fair, tidak fit untuk melayani karena ada tuduhan demi tuduhan mungkin. Saya tidak bisa lupakan satu momen setelah hampir 1 bulan periksa. Ada hari di mana dokter akan membuat keputusan apakah istri saya akan hamil atau tidak. Thanks God, saya masih ingat. Saya tidur di tempat teman saya. Lalu ada telepon dari rumah sakit Huntington berkatakan, Sir, I have a good news for you. Aku punya kabar baik, istrimu hamil. Oh, hari itu saya melompat-lompat, saya begitu senangnya luar biasa. Lalu istri saya tinggal beberapa saat di Amerika, saya pulang ke Jakarta. Di depan jemaat saya berdiri, terima kasih untuk doa-doa Anda. God is good. Semua katakan, gak semua so good. Everybody merasa, wow. Semua happy. Saya berkobar-kobar melayani lebih semangat lagi. Setiap cerita saya katakan, God is good. Semua katakan, all the times. All the times. God is good. All the time. Suatu hari istri saya telepon, darling, ada nggak beres nih? Kandungannya kok nggak gerak? Saya belum pernah punya anak, saya katakan normal lah, masa anak di kandungan kamu selalu gerak, capek kali. Tapi sebagai wanita dia punya feeling. Singkat cerita teman saya, Pastor ini, Jim, I think something is wrong. I don't think the babynya bisa make it ini. Saya katakan, Dan, aku akan terbang besoknya. Jangan lakukan apa-apa. Saya langsung terbang ke Los Angeles. Saya tidak bisa lupakan dari airport sampai ke rumah sakit. Saya berdoa, Tuhan, God is good all the time. Tuhan, aku dah percaya kebaikan-Mu, mujizat-Mu. Sampai di rumah sakit, 1 jam kami menunggu. Lalu dokternya keluar, katakan, Mr. Untoro, Pak Untoro, mohon maaf. Bayimu telah mati 3 hari yang lalu. Kalau nggak dikuret, berbahaya buat istrimu. Shattered dream. Impian yang hancur. Saya tidak bisa lupakan peristiwa berikutnya. Kakak saya perempuan punya anak setelah 3 anak. Dia katakan, wow, tiba-tiba kok aku punya anak lagi ini, anaknya nanti buat kamu. Saya senang sekali. Waktu itu, setelah 7 bulan dia mengandung, saya pelayanan di Batam. Ibu saya telepon, Jimmy, anak kamu telah lahir, tapi premature. 7 bulan. Saya katakan, wah bagus dong, Mam. Tapi mami saya katakan, tapi dia hanya hidup 10 jam. Kamu nggak usah pulang. Faith Untoro die. Waktu saya pelayanan, shattered dream. Impian yang hancur. Setiap kita mengerti dalam perjalanan kita tidak mudah.
Tapi Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah bagi semua umat beragama yang begitu luar biasa. It doesn't matter our faith. Tidak peduli iman kita. Selama kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, doa-doa Anda akan mengandung kodrat yang begitu dahsyatnya. Saya tidak bisa lupakan. Saya sudah mengalami kehancuran, rasanya tidak mampu lagi untuk berbicara. Saya katakan, Tuhan, kamu tidak fair. Saya marah dengan Tuhan. Tapi setelah tahun ke-10 kami menikah, suatu hari kami sedang pergi ke kebaktian seperti ini. Waktu kami mau ke toilet, ada seorang bertanya kepada saya, Pak, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Ini berada di Amerika. Waktu itu ada gerakan Allah yang luar biasa terjadi seluruh dunia. Saya mau ke toilet, orang biasa mendoakan saya. Waktu saya didoakan, tiba-tiba saya terjatuh. Orang biasa. Saya bangun, saya melihat di sebelah saya, istri saya juga terjatuh. Satu di depan toilet pria, satunya lagi di depan toilet wanita. Tapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya tidak bisa lupakan waktu itu November. Pada bulan November. Desember kami pulang ke Jakarta. Lalu Januari istri saya katakan, darling, aku positif. Saya terkejut, emangnya kamu negatif? Saya nggak ngeh. Baru dia tunjukkan ceknya, aku hamil. Wah, senang. Tapi, happy. Masa iya? Jangan-jangan, how about if history saya semua kehancuran kalau masalah kehamilan ini. 9 bulan itu seperti penderitaan luar biasa. Saya begitu takutnya. Saya katakan kepada majelis gereja, istri saya hamil, tolong doakan. Tapi nggak usah cerita kepada orang-orang. Iya. Lalu minggu depan, pekerja-pekerja gereja senyum-senyum kasih salam saya. Rupanya majelisnya ngomong dengan pekerja, Ibu Gembala hamil, doakan jangan ngomong siapa-siapa ya. Tiba-tiba setiap minggu jemaat nyengar-nyengir, mendoakan jangan bilang siapa-siapa. Saat itu saya sadar, full gospel tidak ada bedanya dengan full gossip. Sangat tipis perbedaannya. Saya begitu takut 9 bulan. I wish orang yang sudah hamil jebret 1 minggu. Langsung melahirkan anaknya. Tuhan bisa melakukan mujizat. Banyak di antara kita tidak mengendaki proses. Proses seringkali kita hindari. Kita mau shortcut. Kita mau jalan pintas. Tapi malam hari ini saya memberitakan kabar baik kepada Anda semuanya. Setiap impian-impian yang hancur, Tuhan akan gantikan menjadi God's dream. Impian Allah bagi setiap kehidupan Anda. Every God's dream is bigger than your own dream. Impian Allah lebih besar daripada impian kita sebenarnya. Tepatnya pada 7 Oktober 95, tanpa bantuan dokter secara normal, akhirnya Tuhan karuniakan kepada kami seorang putri, Stacy Abigail Untoro, saat ini berumur 19 tahun. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shattered dream, impian yang hancur, akan digantikan dengan impian Allah, God's dream. Impian Allah luar biasa. Dia merencanakan kesejahteraan bagi kita. Malam hari ini saya ingin berdoa supaya impian-impian yang hancur Anda serahkan kepada Allah kita. Dia jago sekali menggantikan impian-impian yang hancur menjadi impian-impian ilahi yang luar biasa. Allah juga punya impian buat kota kita yang kita cintai, Semarang. Saya sangat yakin sekali bahwa Semarang ini ada di hati daripada Allah kita. Karena 30 tahun lebih
Begitu banyak pemuda-pemudi di kota ini. Saya katakan tidak puluhan, tapi ribuan yang berdoa. Baik mereka Katolik, baik mereka Kristen Protestan, baik mereka Buddha, baik mereka Muslim. Zaman generasi saya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan ekumene lebih daripada sekedar umat Nasrani. Tapi merupakan cross culture, cross religion. Karena bagi kami anak muda, religion tidak memberikan pengharapan apapun juga. Kecuali hubungan yang intim dengan pencipta kita secara pribadi demi pribadi. Kota Semarang perlu kita doakan. Impian Allah buat kota Semarang dimulai saat kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Pertama-tama dikatakan Timotius pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan syukurmu untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar-pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehannya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Tugas kita untuk mendoakan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Pangdam, Danrem, semua pemimpin-pemimpin anggota parlemen, supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Malam hari ini saya ingin mengingatkan, dan saya ingin mengundang kita semuanya. 4 hal yang kita bisa lakukan buat kota Semarang. Doakan untuk pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, kita belajar untuk tunduk pada pemimpin-pemimpin kita. Submit to your leaders, to your government. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Berdoa buat pemimpin kita, tunduk pada pemimpin kita. Dan yang ketiga, ini mudah-mudahan kita semua bisa aminkan. Semua umat harus belajar bayar pajak yang benar. Enggak ada artinya setiap hari kita berdoa, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan uang yang sebenarnya untuk mensejahterakan tetangga-tetangga kita, sesama manusia. Mari kita hentikan segala hal yang tidak benar. Bayar pajak ini merupakan perintah Tuhan bagi umat Kristiani. Markus 12 ayat 17. Ini perkataan daripada Isa Al-Masih, Yesus sendiri. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau kita berdoa buat pemimpin kita, kita tunduk pada pemimpin kita, lalu kita mulai bayar pajak yang benar. Maka yang keempat, ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Merupakan impian bagi para pemimpin. Tadi dikatakan oleh Bapak Wali Kota. Mari kita belajar menolong sesama manusia. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Jikalau engkau memberikan makan, memberikan minum, memberikan tumpangan, dan memberikan pakaian, memberikan kesehatan, bagi sesamaku yang paling kecil ini, engkau telah berbuat yang mulia bagi aku. Itu perkataan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Jadi di malam Natal yang berbahagia ini, saya berdoa biarlah setiap kita yang memiliki impian yang hancur, kita minta Tuhan untuk memberikan impiannya yang lebih baik daripada impian kita. Lalu kita belajar untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita, tunduk, lalu bayar pajak. Gak usah khawatir mereka korupsi atau tidak, itu urusan KPK dan urusan pemimpin-pemimpin lain. Tapi kita bayar pajak. Dan saya percaya pada waktu kita melakukan 3 ini, kita melangkah 1 langkah lagi. Mereka berkata, Tuhan, kapan kami menolong kamu? Kapan kami memberi engkau makan?
Tuhan memberikan reflection yang luar biasa saat Engkau menolong sesama manusia. Saya akan akhiri dengan perkataan daripada Mother Teresa. Sebuah perkataan yang selalu diucapkan oleh mereka yang mau menjadi pemimpin dunia. Mother Teresa mengatakan, aku seperti pensil kecil di tangan Tuhan yang besar yang menuliskan surat cintanya kepada semua manusia. Malam hari ini mari kita jadikan hidup kita menjadi pena-penanya Allah di tangan Dia yang luar biasa, supaya cinta itu bisa dirasakan untuk semua umat manusia di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dari Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Mau berdoa biarlah renungan pada hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Memberikan semangat kepada setiap kami. Bapak, aku berdoa setiap impian-impian yang hancur, Tuhan gantikan dengan impian-Mu sendiri ya Bapa. Karena impian-Mu lebih besar daripada impian kami. Malam hari ini ya Tuhan, kehancuran kami Kau gantikan oleh kelahiran-Mu, Isa Al-Masih. Nama-Mu disebut Yesus, karena Engkaulah memang Juru Selamat manusia. Terima kasih ya Tuhan, biar malam hari ini sabda-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami memasuki menyongsong 2015 sampai akhir hidup kami ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.